wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat yang mulia ini untuk kita memulai kembali pengajian setiap 2 minggu sekali di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan awal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus malam ini adalah haul dari almarhum Bapak Jerin bin Bonggang dan haul dari Ibu Arfah binti Haji Niin. Jadi pembukaan ini sekaligus haul kakek dari saudara Tom dan keluarga. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita zikirkan, yang kita sholawatkan, yang kita sedekahkan pada malam hari ini semua sampai kepada almarhumah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Amin. Para jamaah sekalian, kematian dan kehidupan itu yang menciptakan Allah. Bahkan Allah menciptakannya dengan kalimat khalaqa, allazi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan. Khalaqa itu menciptakan tanpa ada perantara siapapun saja. Artinya kalau Allah mau dia hidup, dia hidup. Kalau Allah dia mau mati, dia mau mati. Jadi betul-betul Allah yang menciptakan. Kehidupan itu Allah yang menciptakan. Kematian juga Allah yang menciptakan. Nah, tujuan Allah menciptakan dan mematikan manusia itu liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji. Jadi kematian itu ujian, kehidupan juga ujian. Di dalam kematian ada ujian, di dalam kehidupan juga ada ujian. Untuk menguji kita, apa yang diuji sama Allah? Ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kalian ahsanu amalah, yang amalnya ini paling baik, paling ahsan. Jadi diuji nih, kematian, kehidupan cuma buat ujian. Ujian cuma melihat ya Allah, melihat ahsanu amalah. Siapa yang di antara kalian yang paling bagus amalnya? Yang paling baik siapa nih? Yang paling bagus. Jadi hidup ini tanding-tandingan untuk beramal. Tanding-tandingan untuk melakukan kebaikan. Maka kalau kemudian ada tanding-tandingan, kan Allah tadi ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik? Kalau siapa yang paling baik, berarti ada yang paling baik. Kalau di dalam pendidikan zaman dulu ada ranking kan? Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Manusia juga gitu. Nanti ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 segala macam. Ada yang memang dia the best student, dia siswa terbaik. Kalau siswa terbaik nanti melanjutin sekolahnya juga gampang kan gitu sih. Kalau dia dapat ranking yang terbaik, kemudian dia dapat prestasi yang paling baik, nanti dia kalau dari SMP baik, nanti ke SMA-nya itu gampang. Orang-orang mau ujian yang begini, dia mah gampang lolos. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia ahsanu amalan. Nah, jadi tidak mungkin orang hidup nggak ada ujiannya, nggak mungkin, sudah tidak mungkin. Jadi kalau Anda berdoa, ya Allah jauhkan saya dari ujian, udah nggak mungkin itu. Yang ada adalah ya Allah kuatkanlah kami di dalam menghadapi segala ujian. Itu iya. Tapi kalau kemudian mudah-mudahan kita terhindar dari ujian, nggak bisa itu. Terhindar dari musibah, nggak bisa. Manusia pasti ada ujian, pasti ada musibah. Mau yang rajin sholat ibadahnya, yang rajin ibadahnya dia ada ujiannya. Yang enggak rajin ibadah juga pasti ada ujiannya. Jadi nggak mungkin kalau ada orang bilang nih untuk biar terhindar dari ujian, nggak bisa. Kalau terhindar dari ujian yang besar,
menjadi yang kecil, iya itu yang kita lakukan. Misalnya ketika diskusi Sa'ban kita lakukan kayak gitu. Kemudian ketika kita lakukan saat Rabu akhir di bulan Syawal, itu yang kita lakukan agar apapun ujiannya yang Allah kasih kepada kita mampu untuk menghadapinya. Ke sesuatu yang besar kemudian dirubah sama Allah menjadi ujian yang kecil. Nah, jadi hidup sama mati itu untuk diuji. Ahsanu amalan, ahsan yang paling baik kebaikan. Nah, kalau dalam agama, kalau dalam bahasa Arab nih, dalam terminologi Quran maupun terminologi dalam bahasa Arab, kebaikan itu dalam bahasa Arab banyak. Ada khair. Khair juga kebaikan artinya khair. Tapi khair ini kebaikan yang sesuai dengan syariat. Itu namanya khair itu. Khair. Emang ada kebaikan yang tidak sesuai dengan syariat? Ada. Misalnya Robin Hood, itu dia nyolong, kemudian dibagiin ke orang miskin, nolongnya dari orang yang kaya yang menzolimi, kemudian dibagiin ke orang miskin, itu dia ngambil dari genteng, kemudian dibagiin. Khair kayak itu? Bukan. Khair itu kebaikan yang sesuai dengan syariat, itu namanya khair itu. Ada lagi istilahnya birrun atau mabrurun. Kalau haji ada haji mabrur. Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu segala macam kebaikan. Itu namanya birrun itu. Pokoknya segala macam kebaikan, mau kebaikan apa saja. Kalau tadi khair ini sesuai dengan syariat, kalau birrun itu pokoknya kebaikan. Makanya sama orang tua itu birrul walidain. Meskipun orang tua kita ini, meskipun ada orang tua kita, meskipun ada orang tua yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, mabuk-mabukan, anak wajib tetap untuk melakukan birrul walidain. Tetap itu. Meskipun bapaknya ini orang yang nggak baik, tetap anak mah harus birrul, harus tetap melakukan kebaikan. Itu kan dalam sebuah riwayat, meskipun saya juga nggak begitu setuju. Saya ikut sama ulama yang mengatakan Ibrahim itu bapaknya Azar itu bukan Azar, itu kan bukan bapak. Bapaknya itu bukan yang jualan, bukan produsen berhala. Kenapa? Karena orang tua Nabi itu semuanya pasti maksud terjaga mereka. Semuanya terjaga. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi taraku syifaha falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa dari Nabi Adam sampai ayah ibunya itu semuanya terjaga itu. Semuanya terjaga. Bisa ikut ulama bukan Azar itu yang ininya, tapi pamannya atau saudara yang lain. Tapi kalaupun itu orang tuanya, pendapat ulama yang lain kan mengatakan Azar itu orang tuanya. Tapi tidak ada itu di dalam riwayat Nabi Ibrahim bentak-bentak, kafir-kafirin, syirik-syirikin, nuding-nuding orang tuanya, nggak ada itu. Nggak ada keterangan Nabi Ibrahim bilang, bapak ini syirik, nanti masuk neraka, berhala dijual-jualin, gitu ya. Nggak ada itu. Kenapa? Tetap dia melakukan birrul walidain. Maka seperti yang kita sering dengar ceritanya, berhala itu dihancurin, kemudian digantungin apa itu satu berhala yang besar kan gitu. Itu kan caranya Ibrahim itu. Nah, anak-anak berlaku adil, berlaku baik tetap sama orang tua. Maka disebut dengan birrun atau kalau haji mabrur. Orang yang pulang haji, orang yang sudah melakukan segala macam kebaikan, itu namanya hajinya haji mabrur, bukan haji khair, bukan. Tapi hajinya namanya haji mabrur. Kebaikan itu ada lagi namanya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sudah disepakati, kebaikan yang cocok dan sudah disetujui oleh masyarakat, itu namanya ma'ruf gitu. Misalnya tahlilan, kalau di sini habis orang meninggal tahlil kan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Itu kan kebaikan. Kebaikannya disepakati nggak sama masyarakat? Disepakati. Cocokkah sama masyarakat? Cocok. Disetujui nggak? Setujui. Berarti tahlilan itu artinya ma'ruf. Tapi kalau Anda nanti ke Sumatera Barat,
atau ke Jogja atau ke tempat-tempat yang basicnya bukan Nahdlatul Ulama, tahlilan itu bukan ma'ruf itu. Bukan kebaikan yang ma'ruf. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak menyetujui kebaikan itu. Karena masyarakatnya tidak cocok dengan kebaikan itu. Karena masyarakatnya tidak sepakat dengan kebaikan itu. Maka tahlilan di Jogja, di Sumatera Barat, nah itu bukan kebaikan ma'ruf itu, tapi kebaikan yang lain, khair dan sebagainya. Nah, jadi ma'ruf itu kalau lebih gampangnya lagi, ma'ruf itu kebaikan yang sudah menjadi hukum, itu namanya ma'ruf. Hukum itu kan sudah disepakati, baik hukum lokal maupun hukum nasional, itu namanya ma'ruf. Makanya bahasanya adalah amar ma'ruf, bukan amar khair, bukan amar apa tadi itu birrun mabrur, tapi amar ma'ruf, perintah kebaikan. Ma'ruf, perintah kebaikan yang kebaikannya itu sudah disepakati, sudah menjadi legalitas, sudah menjadi hukum. Kalau ada sesuatu hukum yang dilanggar sama dia, maka itu kemudian kita perintahkan untuk ditegakkan hukum itu, maka itu namanya amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu perintah untuk melakukan sebuah kebaikan yang kebaikannya itu sudah disepakati oleh orang banyak. Itu namanya amar ma'ruf. Kalau Anda ke Sumatera, ke Padang, yang mereka itu tidak tahlilan, lalu kemudian ada saya mau amar ma'ruf nahi munkar nih kok masyarakat, masa orang meninggal kagak ditahlilin? Bukan mama ma'ruf itu. Kenapa? Karena tadi itu dia bukan sesuatu yang disepakati, gitu ya. Maka ma'ruf itu kebaikan yang kebaikan itu sudah menjadi hukum. Hukum itu berarti sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat itu, maka kemudian disebut dengan ma'ruf. Ada lagi kebaikan dalam bahasa Arab itu namanya toyib. Toyib ini kebaikan untuk benda. Itu kebaikan. Makanan, ini makanannya toyib nih, bukan makanannya khair. Apa kalau kita bilang baldatun toyibatun? Baldatun itu kan negeri, bukan baldatun khairiyatun atau baldatun birrotun atau baldatun apalagi tadi itu ma'rufatun, tapi baldatun toyibah. Kenapa? Karena toyib itu kebaikan yang terkait dengan benda. Jadi kalau kita mau bilang benda ini baik, maka benda ini disebut dengan toyib. Maka kalimatun toyibatun, kalimat toyibah disebut dengan kalimat toyibah, kalimat yang baik, bukan kalimatun apa tadi khairiyatun, khairiyatun bukan, tapi kalimatun toyibah. Kenapa? Karena kalimat itu sebuah benda, gitu, sebuah kata, bukan sebuah perbuatan, gitu ya. Nah ini jadi toyibah, toyib apa namanya, makanan toyib, minuman toyib, negeri toyib. Toyib itu kebaikan untuk benda. Ada lagi namanya ihsan. Ihsan ini atau hasan, yang tadi ahsan, hasanun, sama itu dengan ihsan, satu kata. Hasanun, ihsanun, itu sama, apa namanya, artinya kebaikan. Ihsan ini atau hasanun, kebaikan sebagai tambahan dari yang wajib, itu namanya ihsan. Misalnya Anda sholat zuhur, itu kan kebaikan. Tapi setelah sholat zuhur Anda sholat ba'diyah zuhur, itu sudah ihsan. Kenapa? Karena kebaikan yang sesungguhnya itu sih sebenarnya nggak jadi wajib, tapi tetap kita lakukan itu menjadi ihsan. Anda ketua RT bukan, nggak digaji juga sama RT untuk nyapu di sini, nggak digaji juga, nggak disuruh juga, tapi Anda tetap melakukan nyapu nih, tiap pagi nyapu di kampung, digaji enggak, disuruh enggak. Anda juga nggak punya kewajiban kan? Anda emang punya kewajiban untuk nyapu satu kampung begini? Kan enggak. Tapi Anda berbuat baik gitu. Digaji enggak, diperintah enggak. Pokoknya Anda berbuat baik saja. Bukan di tempat sendiri, tapi semua di kampung Anda sapuin sendiri nih. Berarti Anda sudah melakukan ihsan. Jadi ihsan kebaikan yang sebagai tambahan dari
kewajiban. Yang sesungguhnya Anda ini gak wajib, tapi tetap Anda bantu itu, Anda lakukan itu. Padahal gak wajib, tapi Anda lakukan itu, kebaikan itu. Maka itu menjadi sebuah hasan atau ihsan. Ada lagi kebaikan itu namanya soleh. Kita sebutkan anak-anak soleh. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Kan gak ada, mudah-mudahan jadi anak hasan, enggak. Mudah-mudahan jadi anak khair, anak toib, enggak itu kan. Kita kalau nyebut mudah-mudahan jadi anak soleh juga artinya sama kebaikan. Kalau soleh itu kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak, itu namanya soleh. Orang yang mampu memberi kemaslahatan, maslahat itu kemanfaatan. Orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberi kemaslahatan kepada orang lain, orang yang tidak melakukan kemudorotan kepada orang lain, berarti orang itu melakukan kebaikan, namanya soleh. Jadi kalau dibilang anaknya anak soleh, berarti anak yang bawa kemaslahatan, membawa kebaikan, membawa kemanfaatan kepada orang lain. Maka disebut dengan soleh. Itu kebaikannya. Jadi ada berapa tuh? Ada 6. Ada khair, ada birrun, ada ma'ruf, ada toyib, ada ihsan, dan juga ada soleh. Nah, Quran tadi mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Tadi kan hasan itu kebaikan yang menjadi tambahan dari kewajiban. Ini artinya apa? Siapa orang yang mampu melakukan kesunahan-kesunahan, siapa orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun kebaikan itu tidak menjadi kewajiban bagi dia, tapi dia tetap melakukan kebaikan itu yang disebut dengan ahsanu amalan. Orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun itu tidak menjadi wajib hukumnya bagi dia. Kayak tadi saya contohin ya, Anda kan kagak wajib kan nyapu satu kampung kan, tapi Anda tetap di musola, di masjid, Anda marbot bukan, apa bukan, tapi Anda pelihara di masjid, Anda pel, Anda apa, padahal Anda bukan marbot, tidak ada kewajiban, maka Anda melakukan ahsanu amalan. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tingkat inilah yang kemudian nanti menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena tadi Allah cuma pengen nguji kita, siapa yang paling bagus amalnya. Bukan menguji kepada kita siapa yang paling kaya, siapa yang paling pintar, siapa yang paling punya kedudukan tinggi. Enggak, bukan itu yang diuji sama Allah. Yang diuji sama Allah tadi ahsanu amalan. Dalam keadaan enggak mampu kita jadi orang miskin, amalnya ahsan enggak. Jadi orang kaya, ahsan enggak amalnya. Jadi pejabat, ahsan enggak amalnya. Jadi rakyat, ahsan enggak amalnya. Jadi siapapun punya peluang ini. Mau orang biasa, mau pejabat, mau orang rakyat biasa, mau orang yang punya kedudukan kecil, kedudukan tinggi, orang kaya, orang miskin, semuanya punya peluang ini. Nah, karena Allah cuma pengen uji amalmu itu yang mana yang paling baik, yang paling baik. Kalau kau ini pejabat tinggi tapi nggak punya ahsanu amalah, yang kau gagal sudah. Tapi meskipun kau rakyat biasa, tapi kau memiliki ahsanu amalah, maka lulus sudah engkau. The best student sudah itu. Kalau sudah the best student, sudah Anda dapat beasiswa mana, dapat beasiswa sini, ada tawarin sini. Bukan Anda yang melamar, bukan Anda yang melamar, Anda yang dilamar sama sekolahan-sekolahan kan gitu. Nah, di akhirat apa ada begitu? Iya, orang yang baik itu surga berebutan mau ngambil, masuk ke pintu saya, karena di ahli masuk pintu surga, masuk pintu puasa, masuk pintu sodako. Semuanya teriak-teriak ini, kamu masuk sini, kamu masuk sini, kamu masuk sini. Berebut, pintu-pintu surga itu berebut untuk memasukkan orang itu ke dalam dirinya. Bukan dia nih berebut masuk surga, tapi surga, pintu surga yang berebut masuk kepada dia. Itu bedanya. Itu maka kemudian apa yang terjadi di dunia ini setidaknya menjadi refleksi atas apa yang nanti akan terjadi di akhirat. Nah, hadirin sekalian, para jamaah, ini menjadi peringatan buat kita semua, ini menjadi ilmu buat kita semua, dan sekaligus ini menjadi doa buat kita semua. Bapak Jerin bin Bongang, Ibu Arfa binti Haji Ni'in,
semua keduanya dan semua yang sudah wafat dari keluarga-keluarga beliau mudah-mudahan masuk dalam kategori orang-orang yang lulus baik fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Orang yang sudah lulus ujian di akhirat, di ujian di alam kuburnya lulus, udah nggak ada lagi, udah lulus, ujian di kuburan udah lulus, udah tinggal nikmatin saja, sudah tinggal nikmatin. Itu mudah-mudahan almarhum Jerin dan bin Bagong dan Ibu Arfah, mudah-mudahan beliau sudah senang tenang di alam bersama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, waghfir lana ya rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi barakati suratul Fatihah wa bi karamati suratul Fatihah tunawwira qulubana wa tasra sudurana wa tayassira umurana wa taqdiya hawaijana wa tuwafina bil bala'i wa taghfiruna wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi Jerin bin Bonggang wa ila ruhi Arfa binti Hajiriin. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.